Pernah nggak sih kamu kepikiran dengan gaji UMR sekarang, apa mungkin ya kita bisa pensiun dengan tenang? Nah, kecemasan ini tuh beneran nyata loh dan dirasain sama banyak banget anak muda di Indonesia. Di pembahasan kali ini, kita bakal coba bongkar akar masalahnya dan cari jalan keluar yang paling masuk akal. Dengerin kalimat ini emang kedengerannya pesimis banget ya, tapi coba deh kita jujur sama diri sendiri. Ini ketakutan yang valid banget. Rasanya tuh inflasi larinya lebih kencang dari kenaikan gaji kita. Harga rumah makin hari makin gak kejangkau. Dan masa tua tuh rasanya jauh tapi sekaligus bikin cemas. Tapi tenang dulu, jangan langsung pesimis. Ketakutan ini bukan berarti akhir dari segalanya kok. Justru, ini bisa jadi titik awal buat kita buat ngerti masalahnya lebih dalam dan yang paling penting, nemuin strategi buat keluar dari jebakan ini. Oke, mari kita bedah sama-sama. Oke, pertama-tama kita mesti sadar dulu nih, masalah ini tuh lebih dalam dari sekedar angka di rekening bank kita. Ini soal pola pikir yang tanpa sadar diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, inilah yang sering disebut lingkaran setan. Kebiasaan dan cara kita mandang uang yang kita dapat dari kecil itu nantuin banget kondisi keuangan kita ke depannya. Tanpa kita sadari, banyak dari kita tuh kejebak dalam pola pikir yang sebenarnya ngebatasin diri kita sendiri. Nah, disinilah letak bedanya. Dan ini benar-benar dimulai dari obrolan simpel di meja makan. Di satu sisi, ada keluarga yang ngebahas gimana caranya bangun aset, gimana caranya investasi. Di sisi lain, ada keluarga yang fokusnya adalah gimana caranya bertahan hidup dari cicilan dan nganggap anak sebagai investasi buat hari tua. Mindset ini ngebentuk segalanya loh. Dan jangan salah ya, perbedaan mindset ini dampaknya ke duit beneran loh, gede banget. Kayak yang dibilang Theo Derek, titik awal atau starting point antara orang yang dari kecil udah dapat pendidikan finansial sama yang enggak, itu selisihnya bisa sampai miliaran rupiah. Gila kan? Ini bukan soal nyalahin siapa-siapa ya, tapi soal kita nerima realita kalau ada gap yang emang harus kita kejar. Terus pertanyaannya, gimana caranya kita nutup gap ini? Gimana cara kita mutusin rantai lingkaran setan ini? Jawabannya ternyata ada di dua pilar utama. Kelihatannya simple ya, cuma dua. Tapi ini kuat banget dampaknya. Pertama, kita harus aktif, harus sengaja naikin pemasukan. Kedua, di waktu yang sama, kita juga harus ngebangun kebiasaan finansial yang sehat. Dua hal ini adalah kunci buat keluar dari jebakan. Yang paling penting di sini, dan ini harus dicatat, adalah keseimbangannya. Ini bukan tahapan ya, bukan nomor 1 dulu baru nomor 2, enggak. Ini harus jalan bareng. Percuma pemasukan kita naik gila-gilaan kalau kita nggak punya kebiasaan buat ngelolanya. Uangnya ya cuma bakal numpang lewat aja. Oke, sekarang kita bahas pilar yang pertama, naikin pemasukan. Dengerin baik-baik ya. Di ekonomi zaman sekarang, ini tuh bukan lagi soal pilihan, tapi udah jadi sebuah keharusan. Coba deh kita pikirin, kalau kita cuma ngandelin satu sumber gaji, apalagi UMR, itu seringnya cuma cukup buat bertahan hidup kan, bukan buat berkembang. Realita pahitnya, nyari pemasukan tambahan atau side hustle itu udah jadi kebutuhan kalau kita mau benar-benar merdeka secara finansial. Dan jangan pikir ini mustahil loh, coba deh lihat di sekeliling kita. Ada contoh-contoh nyata, ada mahasiswa yang bisa dapat jutaan sebulan cuma dari ngajar les privat. Bahkan ada pengusaha yang nggak gengsi jadi supir taksi online demi biaya sekolah anaknya. Mereka semua ngelakuin apa yang emang harus dilakuin. Nah, ini dia intinya. Ini poin paling penting dari pilar pertama. Pertanyaannya bukan lagi cuma, gue harus kerja apa lagi ya? Tapi lebih ke skill apa yang harus gue pelajarin sekarang. Fokusnya adalah naikin nilai diri kita. Entah itu belajar digital marketing, copywriting, atau ngoding. Karena nilai diri itulah yang bisa kita tukerin sama uang yang lebih gede. Oke, pilar 1 beres. Sekarang kita pindah ke pilar kedua yang gak kalah pentingnya, membangun kebiasaan finansial. Dan ini bukan cuma soal hitung-hitungan angka, tapi juga soal ngelola mental kita. Nah, coba dengerin kutipan ini. Ngena banget kan? Kita sering dengar cerita orang yang menang lotre, dapat duit kaget gede banget, tapi beberapa tahun kemudian, balik miskin lagi. Kenapa coba? Ya karena itu, mereka punya uangnya, tapi mereka nggak punya kebiasaan buat ngelolanya. Mereka cuma sempat kaya. Nah, ini dia nih pertanyaan yang sering banget bikin kita patah semangat di tengah jalan. Iya kan? Sering banget kita mikir gini, aduh, buat apa sih nabung 100.000 sebulan? Gak bakal jadi apa-apa juga, inflasi lebih kencang. Rasa putus asa kayak gini nih, musuh terbesarnya. Nah, jawaban dari keresahan tadi ada di sini. Tujuan kita nabung kecil-kecilan di awal itu bukan buat jadi kaya mendadak, bukan. Tujuannya itu buat ngebangun otot finansial kita.
buat ngebangun kebiasaan. Karena coba pikir deh, mustahil banget orang yang nggak biasa nyisihin 100.000, tiba-tiba pas dapat ratusan juta bisa langsung jago ngelola dan investasinya. Gak mungkin. Kebiasaan ini bakal jadi makin dahsyat kalau kita kenalan sama satu kekuatan super di dunia finansial, bunga majemuk atau compounding interest. Gampangnya gini deh, ini tuh saat dimana duit kamu mulai kerja buat kamu, menghasilkan bunga, terus bunganya menghasilkan bunga lagi. Uang beranak uang. Dan lihat deh grafik ini. Ini nunjukin kuncinya dengan jelas banget. Dalam permainan bunga majemuk, faktor yang paling penting itu bukan seberapa besar uangmu, tapi waktu. Mulai sekarang dengan nominal kecil, itu hasilnya bakal jauh lebih gede daripada nunda 5 tahun cuma buat nunggu bisa mulai dengan nominal yang lebih besar. Waktu itu jauh lebih berharga. Oke, jadi setelah kita bongkar semua masalahnya, kita lihat solusinya. Apa nih kesimpulan utamanya? Apa yang harus kita bawa pulang dari obrolan ini? Ini dia. Ini kebenaran yang harus kita pegang erat-erat. Punya masa tua yang aman, yang sejahtera, yang layak, itu bukan kemewahan yang cuma bisa dipunyai sama segelintir orang. Ini adalah tujuan yang bisa dicapai oleh siapapun, termasuk kita yang mau berusaha. Jadi gini, perjalanan ini tuh bukan soal lari sprint, nggak harus langsung kenceng. Ini soal ngambil langkah pertama hari ini sekecil apapun itu. Mungkin dengan nyisihin 50.000, atau mungkin dengan belajar satu skill baru selama 15 menit hari ini. Kuncinya adalah konsisten buat ngebangun momentum. Jadi setelah dengerin semua ini, pertanyaannya sekarang balik lagi ke kamu. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi hari ini. Sekarang juga. Langkah kecil apa yang bakal kamu ambil untuk mulai ngebangun masa depan finansial kamu yang jauh lebih baik?